Cerita silat dilanjut. Menara Cukong yang ke-64. Novel fiksi bela diri edisi yang ke-631 hingga 640. Dalam keadaan normal, gelar pangeran hanya diberikan kepada anggota keluarga kerajaan terdekat. Namun, Dewa Abadi Tuyuan mengangkat Gongyang Ji dan Yunsuan Danjun sebagai pangeran, yang memungkinkan mereka merajalela di kerajaan abadi Yuan Agung dan menikmati status luhur. Yang paling penting, dia juga menobatkan Chu Hongqi sebagai raja kata yang sama. Yang disebut raja satu karakter, sesuai namanya, adalah raja yang memiliki status yang setara dengan raja. Itu adalah gelar tertinggi. Namun hal itu selalu ada dalam teori, dan tidak ada penguasa yang pernah benar-benar menganugerahkan gelar raja dengan karakter yang sama. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang menginginkan orang lain setara dengan statusnya. Adanya seorang raja yang sekuat tiang kekuasaan, akan sangat melemahkan kekuasaan raja. Namun, Dewa Abadi Tuyuan tidak ragu menganugerahkan gelar raja setingkat kepada Cukong. Karena dia tahu betul di dalam hatinya bahwa alasan dia mampu mendirikan kerajaan abadi Yuan Agung dan menjadi penguasa di Chenzhou sepenuhnya karena Cukong. Dia sangat berterima kasih dan yakin bahwa Cukong layak mendapat status tertinggi di kerajaan abadi Yuan Agung. Setelah berkata demikian, Dewa Abadi Tuyuan membalik tangannya, mengeluarkan 3 token identitas yang dibuat khusus, dan menyerahkannya kepada Yunsuan Danjun dan Gongyang Ji satu demi satu. Ketika menyerahkannya kepada Cukong, Dewa Abadi Tuyuan memegang token identitas itu di kedua tangannya, membungkuk sedikit, dan bersikap penuh hormat, tanpa sedikit pun sikap seperti seorang penguasa Chenzhou. Cukong tersenyum lega, merasa bahwa dia tidak salah menilai orang tersebut. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil token identitas, menerima gelar Raja Bahasa yang sama atas nama dirinya sendiri. Bertemu dengan Raja. Di alun-alun, orang-orang yang telah bergabung dengan kerajaan abadi Yuan Agung melihat pemandangan ini dan membungkuk memberi hormat. Bertemu dengan Raja, Gongyang Ji dan Yunsuan Danjun juga memberi hormat dengan mengepalkan tangan. Meskipun Cukong tidak menghargai kekuasaan, mulai sekarang, dia adalah salah satu dari 2 penguasa di Chenzhou. Dalam hal status, dia setara dengan Dewa Abadi Tuyuan. Terlebih lagi, 2 pangeran agung dari kerajaan abadi Yuan Agung, Raja Yun dan Raja Dan, semuanya mematuhi perintah Cukong. Persekutuan Alkemis Abadi, agama negara kerajaan abadi Yuan Agung, juga menghormati Cukong sebagai pemimpin tertingginya. Selama Cukong ingin menggantikan Dewa Abadi Tuyuan, dia bisa melakukannya kapan saja. Setelah upacara pelantikan, Cukong membawa Lin Qingyan, peri rubah putih giok, dan Yao Wuji bersamanya, meninggalkan kota Danxian dan kembali ke provinsi Xuanchen. Pada saat ini, di provinsi Tianchen, di alam rahasia untuk berkultivasi, makhluk dengan aura kuat perlahan membuka matanya, mengerutkan kening, dan cahaya dingin melintas di matanya. Bidak catur di Chenzhou juga sudah mati. Siapa yang bisa membunuhnya? Kematian bidak catur Xuan Chenzhou mengganggu rencananya. Dia tidak punya waktu untuk menempatkan bidak catur baru. Akibatnya, pion di Chenzhou juga mati. Hal ini membuatnya sangat marah. Dia segera memanggil bawahannya dan memerintahkan, pergilah selidiki situasi di Chenzhou. Ya, para bawahan kemudian meninggalkan alam kultivasi rahasia. Kerajaan abadi Qin besar dan ibu kota kekaisaran. Ketika Lin Xiaotian mengetahui bahwa darah di badan putrinya telah ditingkatkan ke pembuluh darah abadi tingkat 7 garis keturunan Araki Qingluan, dia tertawa terbahak-bahak dan sangat bahagia. Itu adalah urat nadi abadi tingkat 7 tingkat atas. Lin Qingyan memiliki berkah garis keturunan Araki Qingluan, jadi masa depannya cerah. Ketika Lin Xiaotian mengetahui bahwa Cukong telah menjadi salah satu dari 2 penguasa di Chenzhou dan memiliki kekuatan tempur seorang raja abadi, wajahnya hampir pecah karena tawa. Sebagai calon menantunya, semakin tinggi prestasi yang diraih Cukong, semakin bangga pula dia, calon ayah mertuanya. Jika Cukong tidak pergi ke provinsi Tianchen untuk mencari nafkah, dia pasti ingin segera menggelar pernikahan, membiarkan Cukong dan Lin Qingyan menikah, lalu mengirim mereka ke kamar pengantin untuk menyelesaikan masalah ini. Lin Qingyan menatap Lin Xiaotian yang sedang tertawa terbahak-bahak, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya dan merasa sedikit malu. Yao Wuji dan 3 orang lainnya menunjukkan ekspresi pengertian di wajah mereka. Jika putri mereka juga disukai oleh Cukong, dia pasti akan tertawa lebih gila daripada Lin Xiaotian. Karena Cukong,
Kerajaan abadi Yuan Agung di Provinsi Dichen dan Kerajaan abadi Qin Agung di Provinsi Xuanchen akan menjadi sekutu terdekat. Bahkan jika Cukong tidak ada di sini, Dewa Abadi Tuyuan, Gongyang Ji, dan Dewa Pil Yunxuan akan melakukan yang terbaik untuk membantu perkembangan Kerajaan abadi Qin besar. Jika Kerajaan abadi Qin besar menghadapi masalah, mereka hanya perlu mengirim seseorang ke Dichenzu untuk menyampaikan pesan, dan Dewa Abadi Tuyuan serta yang lainnya akan memimpin pasukan dan segera bergegas. Setelah Cukong meninggalkan sejumlah besar sumber daya kultivasi untuk Lin Xiaotian, dia meninggalkan istana dan datang ke Kam Jinyiwei untuk menemui Chen Yi dan Jiang Chen. Setelah mereka bertiga duduk dan mengobrol sebentar, Cukong meninggalkan 2 seni abadi tingkat bumi rendah dan 2 keterampilan abadi tingkat bumi rendah berdasarkan fisik Chen Yi dan Jiang Chen, dan memberi mereka masing-masing sejumlah sumber daya kultivasi. Asal mereka berdua berlatih keras, tidak akan ada masalah dalam menerobos ke alam Raja Abadi di masa depan. Setelah meninggalkan Kam Jinyiwei, Cukong pergi ke Kam Garda Nasional dan bertemu dengan penguasa kota kenaikan ke-8 Zhao Wanbo, penguasa kota kenaikan ke-9 Guo Zhenyang, serta Xie Chong dan Xie Tianxing dari benua Fengyun. Cukong mengobrol dengan mereka sebentar, lalu meninggalkan masing-masing dari mereka beberapa sumber daya kultivasi untuk menyemangati mereka berlatih dengan baik. Setelah itu, Cukong pergi ke Garda Qianyu dan bertemu dengan Sun Yuanhua, Sun Yong, dan anggota Garda Kiri Garda Qianyu, dan meninggalkan mereka beberapa sumber daya pelatihan. Setelah melakukan semua ini, Cukong kembali ke istana dan menikmati waktu indah bersama Lin Qingyan. Orang Bur, Lin Qingyan mengambil inisiatif untuk memeluk Cukong dan menawarkan bibir merahnya. Keduanya berciuman selama setengah batang dupa sebelum berpisah. "Berlatihlah dengan baik dan tunggu aku kembali," kata Cukong lembut. Lin Qingyan mengangguk penuh semangat. Dia akan berusaha sekuat tenaga mengejar Cukong, berusaha tidak tertinggal terlalu jauh dari Cukong. Cukong meninggalkan sebuah cincin penyimpanan untuk Lin Qingyan, yang berisi sejumlah besar sumber daya kultivasi, serta metode keabadian yang kuat, keterampilan keabadian, dan metode rahasia, yang cukup bagi Lin Qingyan untuk berkultivasi hingga ke alam Raja Abadi. Setelah itu, Cukong melesat dan meninggalkan istana. Yao Wuji dan 3 orang lainnya telah menunggu di perahu abadi di luar kota kekaisaran. Setelah Cukong tiba, sesepuh lembah Raja Pengobatan segera menggerakkan perahu abadi itu agar berubah menjadi seberkas cahaya yang menakjubkan, melaju kencang menuju ke arah Tianzhensu. Setelah beberapa jam, perahu abadi tiba di pegunungan Loyun di perbatasan Provinsi Tianchen dan Provinsi Xuanchen. Cukong pernah membunuh Marsekal Kerajaan Binatang Pemakan Matahari Husiong di sini, memperoleh warisan Raja Tianwu dari dinasti Abadi Dayan, dan memperoleh konten kultivasi seni pemurnian jiwa Dayan tingkat ke-5 hingga ke-7. Sekarang, dia telah memadatkan 7 pedang jiwa Dayan dan melangkah ke level ke-7 seni pemurnian jiwa Dayan. Tidak akan butuh waktu lama baginya untuk berkultivasi ke puncak level ke-7. Setelah tiba di Provinsi Tianchen, dia harus pergi ke Tanah Suci Dinasti Abadi Dayan untuk memperoleh konten kultivasi tingkat ke-8 dan ke-9 seni pemurnian jiwa Dayan. Ada banyak binatang peri kuat yang tinggal di pegunungan Loyun. Setelah perahu abadi itu memasuki pegunungan, ia tidak hanya tidak menyembunyikan jejaknya, tetapi ia melaju kencang tanpa ada niat untuk melambat, menarik permusuhan sejumlah besar binatang abadi. Tepat saat binatang-binatang abadi ini bersiap menyerang perahu abadi, suatu kekuatan besar meledak dari badan Cukong dan menyapu ke segala arah. Para binatang abadi, yang merasakan kekuatan ini, segera gemetar ketakutan dan mundur ke wilayah mereka sendiri, tidak berani mempunyai pikiran jahat terhadap perahu abadi itu. Begitu saja, perahu abadi melaju dengan kecepatan tercepat, melewati pegunungan Loyun yang berbahaya. Begitu memasuki Provinsi Tianchen, Cukong merasakan hawa peri yang kuat menghampirinya. Prefektur Tianchen merupakan wilayah inti Beichen Fairyland dan memiliki letak geografis yang unggul. Wilayahnya tidak hanya luas, tetapi juga dipenuhi aura peri yang kuat. Ada puluhan urat batu peri kelas menengah saja. Ada puluhan ribu urat batu abadi tingkat rendah. Karena itu, kekuatan Tianzhensu jauh melampaui Dichenzu dan Xuanzhensu. Hanya mereka yang memiliki kekuatan tempur setingkat Raja Abadi yang dapat merajalela di Provinsi Tianchen. Setelah perahu abadi itu melaju selama beberapa jam, ia tiba di sebuah lembah yang subur. Sejumlah besar tanaman herbal ajaib ditanam di lembah tersebut, memancarkan wangi obat yang harum yang dapat membangkitkan semangat orang-orang.
Ini adalah lembah Raja Obat. Yao Wuji menyimpan perahu abadi, membawa Cukong ke aula pertemuan, dan memanggil semua tetua di lembah. Setelah beberapa saat, 7 tetua lembah Yaowang tiba. 3 tetua yang diberi segel pemecah jiwa oleh Cukong adalah tetua kedua, tetua ketiga, dan tetua keenam. Ketika tetua agung lembah Raja Pengobatan melihat bahwa orang yang duduk di kursi utama bukanlah Yao Wuji melainkan seorang pemuda aneh, dia mengerutkan kening dan bertanya langsung. Tuan lembah, siapakah orang ini? Yao Wuji memperkenalkan, ini adalah Cukong, penguasa provinsi Dichen, dan juga penguasa baru lembah Raja Pengobatanku. Perkataannya membuat raut wajah tetua itu berubah, dan dia mendengus dingin, bagaimana mungkin seorang dusun dari Dichenzu memenuhi syarat untuk menjadi penguasa lembah Raja Pengobatanku. Tetua keempat menggema, benar sekali. Bahkan jika Master Lembah Pengobatan lumpuh, jika kita ingin merekomendasikan Master Lembah baru, kita harus memilih satu dari dalam lembah Raja Pengobatan kita. Tidak mungkin orang luar bisa menjadi Master Lembah yang baru. Tetua kelima dan ketujuh, yang selama ini bersikap netral, tidak berbicara, tetapi mengangguk sedikit, percaya bahwa tetua pertama dan keempat benar. Yao Wuji berkata dengan suara yang dalam, Master Lembah Chu adalah seorang jenius tak tertandingi yang muncul sekali dalam 1000 tahun. Di bawah kepemimpinannya, lembah Raja Obat kita pasti akan melampaui masa lalu dan mencapai ketinggian yang belum pernah dicapai oleh para pendahulu. Sang tetua agung mensibir dan sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan Yao Wuji. Menurutnya, Cukong hanyalah boneka yang didorong keluar oleh Yao Wuji. Karena Master Lembah Pengobatan berkata bahwa orang ini adalah seorang jenius tak tertandingi yang muncul sekali dalam 1000 tahun, maka tetua ini akan menantangnya di depan umum. Jika dia dapat mengalahkanku, aku akan mengakuinya sebagai Master Lembah yang baru. Jika tidak, posisi Master Lembah akan menjadi milikku, kata tetua agung dengan suara dingin. Yao Wuji menoleh ke arah Cukong dan meminta pendapatnya. Akan tetapi di mata sang tetua agung, tindakan tersebut merupakan perwujudan rasa bersalah sepenuhnya. Ada sedikit ejekan di sudut mulutnya, seolah-olah dia telah melihat sendiri pemandangan dirinya duduk di singgasana Valley Master. Cukong mengangguk dan menyetujui duel alkimia. Wajar jika sebagian orang merasa tidak puas ketika dia pertama kali tiba di lembah Yaowang. Selama dia menunjukkan kekuatan absolutnya, suara-suara ketidakpuasan akan segera menghilang. Kemudian, mereka berdua datang ke tengah aula, mengeluarkan tungku alkimia masing-masing, dan duduk bersila. Tetua agung itu terlihat membentuk segel dengan tangannya dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan metode rahasia pengendalian api. Sejumlah besar energi spiritual yang dikaitkan dengan api mengembun di depannya dan langsung berubah menjadi 8 ular piton yang menyala-nyala, yang menjulurkan lidah mereka dan memancarkan kekuatan api yang mengerikan. Sebagai tetua agung lembah Yaowang, metode pengendalian api rahasia yang dipraktikkannya sama dengan milik Yao Wuji, yaitu metode pengendalian api 8 ular. Dan api ramuan yang dipadatkannya tidak kalah kuatnya dengan api ramuan yang dipadatkan oleh Yao Wuji. Sang tetua agung menatap Cukong dengan ekspresi bangga di wajahnya, tetapi saat dia melihat 9 naga api kecil berkumpul di depan Cukong, ekspresinya tiba-tiba berubah. Apakah ini teknik pengendalian api 9 naga? Pupil mata tetua agung sedikit mengecil, dan sedikit rasa gelisah muncul di hatinya, mungkinkah anak ini bukan boneka Yao Wuji, tetapi seorang jenius sejati yang tak tertandingi. Begitu gagasan ini terlintas di benak, gagasan itu ditolak oleh tetua agung. Mustahil, di usianya yang sekarang, tidak peduli seberapa berbakatnya dia, tingkat alkimianya hanya bisa mencapai tingkat alkemis abadi tingkat rendah tingkat 6. Mustahil baginya untuk mengalahkan tetua ini. Meskipun begitu, sang tetua agung tetap berencana mengerahkan segenap tenaganya agar dapat menghindari malapetaka. Dia menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya, lalu mengabdikan dirinya untuk memurnikan ramuan itu. Cukong juga mendesak 9 naga api mini untuk memasuki tungku dan mulai memurnikan ramuan. Dalam sekejap mata, 2 jam berlalu. Cukong telah menyelesaikan peleburan pil dan memasuki momen akhir alkimia. Tetua agung di samping tiba-tiba membentuk lusinan segel tangan misterius dan melakukan teknik rahasia yang mirip dengan teknik pil darah. Dengan mengorbankan kerusakan jiwa yang parah, tingkat keberhasilan alkimia ditingkatkan secara paksa. Dia awalnya berencana untuk mengungkapkan jurus ini saat dia menantang Yao Wuji. Tetapi sekarang, untuk memastikan bahwa ia memenangkan tantangan itu,
ia hanya dapat mengekspos dirinya sendiri terlebih dahulu. Yao Wuji tidak berguna, jadi menggunakannya dalam duel alkimia dengan Cukong akan memberikan efek yang sama. Setengah jam kemudian, Cukong menjadi orang pertama yang selesai memurnikan pil. Setelah beberapa saat, sang tetua agung memadamkan api dan selesai memurnikan ramuan itu. Sedikit kegembiraan muncul di wajah tetua agung. Dengan bantuan teknik rahasia, kali ini ia berhasil melampaui level normalnya dalam alkimia. Bahkan jika Yao Wuji tidak cacat, ia masih bisa bersaing. Sang tetua agung mengibaskan lengan bajunya, menciptakan hembusan angin dan mengangkat tutup tungku perapian. Wus, wus, wus. 8 ramuan ungu terbang keluar dan mendarat di tangan tetua agung. 8 pil sumber ekstrim ungu, pil abadi tingkat menengah ke-6. 7 di antaranya berkualitas tinggi, dan 1 berkualitas sedang. Tetua agung berkata dengan bangga. Menurut pendapatnya, hasil duel alkimia ini telah diputuskan. Bukan hanya dia saja yang berpikir demikian, tetua keempat, tetua kelima, dan tetua ketujuh pun berpikir demikian. Salam, Master Lembah. Tetua keempat segera menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk kepada tetua pertama. Setelah kata-kata itu selesai, tetua keempat menoleh dan berteriak kepada tetua lainnya, pemenangnya sudah ditentukan, mengapa kalian tidak segera memberi penghormatan kepada Master Lembah yang baru? Siapa yang bilang pemenangnya sudah ditentukan? Tetua kedua mensibir, matanya penuh ejekan. Dia menatap tetua keempat seolah dia seorang idiot. Tetua keempat membalas, mungkinkah orang desa dari Di Chenzu ini telah memurnikan pil abadi tingkat menengah tingkat 6 dengan kualitas terbaik? Yao Wuji menggelengkan kepalanya, bukan itu masalahnya. Tetua keempat mensibir dan hendak bicara, tetapi kata-kata Yao Wuji berikutnya bagaikan baskom berisi air es yang menusuk hingga ke tulang, membuatnya kedinginan sepenuhnya. Ramuan yang disempurnakan oleh Master Chu adalah ramuan bermutu tinggi tingkat ke-6. Setelah itu, Yao Wuji berjalan ke tungku alkimia, membuka tutupnya untuk Cukong, mengeluarkan 9 pil abadi, dan berkata dengan keras. 9 pil teratai abadi, pil abadi tingkat 6 yang bermutu tinggi, semuanya berkualitas rendah. Mendengar hal ini, mata sang tetua agung terbelalak tak percaya. Dia segera bergegas mendekati Yao Wuji, menyambar pil teratai peri, dan mulai memeriksanya. Tetua keempat, tetua kelima, dan tetua ketujuh juga datang menemui tetua agung dan melakukan pemeriksaan bersamanya. Keempat tetua agung itu memeriksanya beberapa kali dan akhirnya memastikan bahwa 9 ramuan itu memang pil teratai abadi tingkat rendah. Meskipun sulit dipercaya, hasilnya sudah di depan mata. Cukong benar-benar jenius tak tertandingi yang muncul sekali dalam sejuta tahun. Pemenangnya sudah ditentukan, mengapa kalian tidak segera memberi penghormatan kepada Master Lembah yang baru? Teriak Yao Wuji. Keempat tetua yang telah pulih dari keterkejutan mereka saling memandang, membungkuk kepada Cukong, dan berteriak dengan hormat. Bertemu Guru Chu, Cukong mengangguk dan mengumumkan perintah pertama, tetapkan posisi wakil kepala lembah, Yao Wuji akan bertanggung jawab atas urusan sehari-hari di lembah. Meskipun tingkat kultivasi Yao Wuji saat ini hanya di alam abadi surgawi. Namun sebagai mantan pemilik lembah, ia masih memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai hal. Ya, Yao Wuji dan para tetua membungkuk dan menerima perintah tersebut. Setelah itu, Yao Wuji segera memerintahkan orang-orang untuk membersihkan halaman kepala lembah. Kemudian, atas nama lembah Yao Wang, dia melaporkan apa yang terjadi di Di Chenzu ke kota-kota besar seperti kota Jifeng, kota Jinwei, dan kota Suyun. Cukong pertama-tama pergi ke perpustakaan dan membaca beberapa buku tentang lembah Yao Wang dan prefektur Tianchen. Ia memperoleh pemahaman umum tentang warisan lembah Yao Wang dan situasi prefektur Tianchen. Nama lembah Raja Pengobatan berasal dari pendiri sekte tersebut, Raja Pengobatan Awan Terapung, yang kultivasinya telah mencapai tahap awal tingkat kedua Raja Abadi, dan tingkat alkimianya telah mencapai alkemis abadi tingkat menengah tingkat 7 teratas. Ia pernah menjadi alkemis abadi nomor 1 di alam abadi Beichen, dan namanya dikenal di seluruh alam abadi di sekitarnya. Jika bukan karena Raja Tabib Fuchen yang tidak berambisi memperluas wilayah kekuasaannya dan hanya menekuni ilmu alkimia, ia pasti bisa mendirikan dinasti abadi yang kuat. Namun, karena tingginya tingkat keterampilan alkimia Raja Pengobatan Fuchen, tradisi alkimia yang ditinggalkannya terlalu mendalam dan hanya dapat diwarisi sepenuhnya oleh mereka yang telah mencapai peringkat ke-7 alkemis abadi tingkat rendah.
Hal ini mengakibatkan keturunan Lembah Yaowang semakin tidak sukses dari generasi ke generasi. Ketika diwariskan pada Yao Wuji, dia bahkan belum mencapai tingkat ahli pil abadi tingkat 6. Setelah Cukong melangkah ke ahli pil abadi tingkat rendah tingkat 7, dia dapat pergi ke Menara Raja Obat, pusat lembah Raja Obat, untuk menerima penilaian warisan dari Raja Obat Awan Mengambang. Provinsi Tianchen merupakan wilayah inti negeri Dongeng Beichen, dengan orang-orang kuat bagaikan awan dan para master, serta ratusan kekuatan. Di antara mereka, 3 kekuatan yang paling kuat adalah dinasti abadi Jin Agung, dinasti Iblis Tianyu, dan dinasti binatang Jinpeng. Kerajaan abadi Jin Agung adalah pemimpin pasukan yang saleh. Tingkat kultivasi penguasa dinasti abadi setinggi tingkat kelima akhir Raja Abadi, dan dia adalah orang terkuat di alam abadi Beichen. Dinasti Iblis Tianyu adalah pemimpin pasukan jahat. Pemimpin dinasti, Raja Iblis Tianyu, telah mencapai tingkat kelima menengah Raja Abadi dan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Dinasti binatang Jinpeng didirikan oleh binatang peri tingkat menengah ke-6 Jinpeng. Ia mengumpulkan banyak binatang peri dari provinsi Tianchen, dan kekuatannya tidak kalah dengan dinasti peri Dajin dan dinasti Iblis Tianyu. Selain 3 kekuatan teratas, Provinsi Tianchen juga memiliki lebih dari selusin kekuatan kelas 1, seperti Lembah Yaowang, Kota Jifeng, Del. Di antara mereka, pasukan kelas 1 yang paling kuat juga memiliki kekuatan tempur tingkat Raja Abadi. Cukong juga mempelajari tentang dinasti abadi Dayan dari buku. Tianchenzhou awalnya memiliki 2 dinasti abadi utama, yaitu dinasti abadi Dajin dan dinasti abadi Dayan. Di antara mereka, dinasti abadi Dayan lebih kuat dan memiliki warisan yang lebih panjang. Namun, pemberontakan tiba-tiba meletus dalam dinasti abadi Dayan yang mengakibatkan kerusakan parah pada vitalitasnya. Dinasti Iblis Tianyu dan dinasti binatang Jinpeng memanfaatkan kesempatan dan menyerang bersama. Meskipun dinasti Jin besar berupaya sekuat tenaga untuk menyelamatkan, mereka tetap gagal menyelamatkan situasi. Pada akhirnya, dinasti abadi Dayan hancur dan ribuan orang kuat meninggal. Tanah suci dinasti abadi Dayan diubah menjadi wilayah rahasia untuk budidaya dan diperintah bersama oleh dinasti abadi Dajin, dinasti Iblis Tianyu, dan dinasti binatang Jinpeng. Sepertinya jika kau ingin memasuki tanah suci dinasti abadi Dayan, kau harus melewati dinasti abadi Dajin. Cukong sedikit mengernyit. Masalah ini jauh lebih rumit dari yang dibayangkannya dan memerlukan pertimbangan jangka panjang. Setelah keluar dari perpustakaan, Cukong datang ke halaman utama lembah yang sudah dibersihkan. Demi alasan keamanan, ia terlebih dahulu mengaktifkan kekuatan jiwanya dan memindai seluruh halaman inci demi inci, namun tidak menemukan sesuatu yang salah. Dia juga mendirikan formasi abadi anti mata-mata tingkat tinggi tingkat 5 di halaman. Setelah melakukan semua ini, Cukong masuk ke dalam rumah, menggerakkan pikirannya, memasuki lantai 5 pagoda, dan mulai berlatih. Pada saat ini, di prefektur Tianchen, di suatu area kultivasi rahasia, makhluk dengan aura kuat menerima laporan dari bawahannya. Jadi, bidak catur Xuan Chenzu dan Di Chenzu keduanya mati karena seorang jenius bernama Cukong. Makhluk kuat itu berkata samar-samar. Bawahan itu berkata dengan hormat, dari informasi yang telah kukumpulkan, aku telah menilai bahwa orang ini sangat berbakat dan merupakan seorang jenius tak tertandingi yang hanya muncul sekali dalam 10.000 tahun. Dia mungkin juga seorang yang disukai surga tingkat tinggi, yang disukai oleh surga dunia abadi dan memiliki kekayaan abadi yang makmur. Makhluk kuat itu menyipitkan matanya sedikit, memperlihatkan ekspresi tertarik, dan berkata pada dirinya sendiri, orang jenius seperti itu memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada 2 buah catur itu. Jika aku bisa menggunakannya, dinasti Iblis Tianyuku akan mendominasi alam abadi Beichen. Makhluk kuat ini tidak lain adalah penguasa dinasti Iblis Tianyu. Raja Iblis Tianyu. Dia punya rencana di balik layar untuk Raja Iblis menangis darah dan Yu Changqiong. Namun, Cukong secara tidak sengaja membunuh Raja Iblis haus darah dan Yu Changqiong, sehingga menghancurkan rencananya. Pergilah dan buatlah pengaturan. Jika kau dapat merekrut Cukong ke dinasti Iblis Tianyuku, aku akan memberimu hadiah yang sangat besar. Kata Raja Iblis Tianyu. Ya, bawahan itu membungkuk dan menerima perintah dan segera membuat pengaturan. Dalam sekejap mata, 4 tahun berlalu di lantai 5 pagoda. Setelah 4 tahun berlatih keras, kultivasi dan kondisi fisik Cukong telah sedikit meningkat.
Keahlian alkimianya juga sedikit meningkat dan dia dapat memurnikan pil teratai abadi tingkat menengah. Saat Cukong hendak melanjutkan latihannya, alisnya tiba-tiba terangkat karena dia merasakan ada pergerakan yang tidak biasa dalam formasi itu. Dia memikirkannya dan segera kembali ke dalam rumah. Pada saat ini, baru 1 hari berlalu di dunia luar. Cukong mendorong pintu hingga terbuka dan melihat bahwa orang yang datang adalah Yao Wuji. Dia bertanya, "Ada apa?" Yao Wuji melapor dengan hormat, "Tuan, penguasa baru kota angin cepat, Han Feng Xianjun, datang berkunjung dan berkata ada sesuatu yang penting yang ingin didiskusikan dengan Anda." "Tuan Abadi Angin Dingin." Cukong mengangkat alisnya. Yao Wuji segera memperkenalkan, Dewa Abadi Han Feng adalah adik laki-laki dari Dewa Abadi Jifeng. Ia awalnya adalah tetua agung kota Jifeng, dan kultivasinya mencapai tingkat ke-8 Dewa Abadi. Setelah Dewa Abadi Jifeng meninggal, ia mengambil alih dan mengambil alih kota Jifeng. Cukong mengangguk, lalu membawa Yao Wuji keluar dari halaman dan menuju ruang resepsi. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjubah hitam dan berkumis sedang duduk di ruang resepsi sambil menyeruput teh. Dia adalah Dewa Angin Dingin Abadi. Melihat Cukong dan Yao Wuji berjalan memasuki aula, Han Feng Xianjun segera berdiri dan berkata dengan sopan, "Pemuda ini pastilah penguasa baru lembah Yaowang. Aku tidak menyangka bahwa Tuan Chu, di usianya yang masih muda, benar-benar memiliki kekuatan seorang Raja Abadi dan mampu membunuh penguasa negara abadi Yu Agung yang telah jatuh ke jalan kejahatan. Dia benar-benar seorang jenius yang tak tertandingi dengan masa depan yang menjanjikan." Dalam laporannya kepada kota Jifeng, kota Jinwei, kota Suyun dan kekuatan lainnya, Yao Wuji menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di Dichensu. Oleh karena itu, Dewa Abadi Han Feng sangat akrab dengan catatan pertempuran Cukong. Cukong mengabaikan sanjungan dari Han Feng Xianjun dan langsung berjalan melewatinya, duduk di kursi utama, dan bertanya dengan tenang, "Apa yang ingin dibicarakan oleh Han Feng Xianjun denganku?" Dewa Abadi Han Feng tidak menjawab secara langsung, tetapi menoleh dan melirik Yao Wuji. Yao Wuji segera mengerti dan berkata, "Saya masih ada urusan lain, jadi saya permisi dulu." Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan meninggalkan ruang resepsi. Dewa Abadi Han Feng masih tidak berbicara, tetapi membalik tangannya dan mengeluarkan sebuah cakram susunan abadi dari cincin penyimpanannya. Saat kekuatan abadinya disuntikkan ke dalam pelat formasi, bendera formasi berkibar keluar dan membentuk formasi abadi kedap suara di sekitarnya. Cukong menyipitkan matanya sedikit, tetapi tidak berusaha menghentikannya. Dia ingin melihat apa yang sedang dilakukan penguasa baru Swift Wind City. Itu hanya formasi kedap suara, dan dia bisa menghancurkannya hanya dengan lambaian tangannya. Tidak hanya itu, kultivasi Dewa Abadi Han Feng hanya pada tahap awal Dewa Abadi tingkat 8. Jika dia punya niat jahat, dia bisa membunuhnya hanya dengan satu tamparan. Saat formasi peri kedap suara diaktifkan, Dewa Peri Han Feng akhirnya menyatakan tujuan perjalanan ini. "Tuan Chu, Anda telah diperhatikan oleh orang penting. Selama Anda tunduk pada orang penting itu, Anda tidak hanya akan mendapatkan keuntungan besar, tetapi juga memiliki kekuatan tertinggi dan menjadi salah satu orang yang paling tak tersentuh di negeri dongeng Beichen," kata Dewa Peri Han Feng dengan menggoda. Cukong mengangkat alisnya dan bertanya dengan ekspresi jenaka di wajahnya, "Aku ingin tahu siapa orang penting itu." Di Provinsi Tianchen, jumlah orang penting yang mampu melakukan hal ini dapat dihitung dengan satu tangan. Akan tetapi, jika dilihat dari perilaku hati-hati Tuan Han Feng, orang penting yang terpikat padanya pastilah bukan orang yang saleh. Seperti dugaan Cukong, Dewa Abadi Han Feng mengungkapkan nama Raja Iblis Tianyu. Raja Iblis berjanji bahwa selama Tuan Cugu tunduk padanya dan bergabung dengan dinasti Iblis Tianyu, dia akan segera mengirimkan kepadamu sejumlah besar sumber daya kultivasi, teknik sihir abadi tingkat atas, dan teknik rahasia, yang akan memungkinkanmu untuk menerobos ke alam Raja Abadi dengan kecepatan tercepat. Tidak hanya itu, Raja Iblis juga akan mengangkatmu menjadi raja, memberimu pasukan, dan membiarkanmu memegang kendali kekuasaan, dan kau akan langsung menjadi salah satu orang yang paling tak tersentuh di alam abadi Beichen. Perkataan Dewa Abadi Han Feng dipenuhi dengan rasa iri. Kondisi yang ditawarkan oleh Raja Iblis Tianyu cukup untuk membuat Raja Abadi yang kuat manapun bersemangat. Menurut pendapatnya, Cukong pasti akan langsung setuju. Namun,
Yang tidak diduga oleh Han Feng Xianjun adalah penolakan Cukong tanpa berpikir dua kali, aku tidak tertarik bergabung dengan para pengikut bidat yang jahat. Han Feng Xianjun, silakan kembali. Setelah mengatakan itu, Cukong berdiri dan bersiap untuk pergi. Han Feng Xianjun segera berkata, Tuan Chu baru saja tiba di Provinsi Tianchen, jadi dia mungkin tidak begitu jelas tentang kekuatan dinasti Iblis Tianyu. Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Cukong langsung menyela perkataannya dan berkata dengan tenang, aku tahu bahwa dinasti Iblis Tianyu memiliki 4 penguasa alam Raja Abadi, dan kultivasi Raja Iblis Tianyu telah mencapai tahap tengah dari tingkat kelima Raja Abadi. Melihat seluruh alam abadi Beichen, hanya penguasa dinasti Abadi Dayan yang dapat menekannya dengan kuat. Tapi apa hubungannya denganku? Seperti kata pepatah, orang yang berbeda keyakinan tidak bisa bekerja sama. Aku tidak akan bergabung dengan sekte jahat ini. Mendengar ini, wajah Han Feng Xianjun langsung menjadi gelap, dan dia mengancam dengan suara dingin, Tuan Chu, tidak ada seorang pun yang berani menolak undangan Raja Iblis. Anda harus berpikir jernih tentang konsekuensinya. Saat Iblis marah, jutaan orang akan mati. Saat itu, kamu dan lembah Raja Pengobatan akan hancur. Cukong tersenyum menghina dan sama sekali tidak menganggap serius ancaman dari Dewa Abadi Angin Dingin. Sebagai seorang prajurit kuat di tahap tengah tingkat kelima Raja Abadi, Raja Iblis Tianyu memang sangat kuat. Jika seorang kultivator biasa ingin mengejar Raja Iblis Tianyu, mungkin akan memakan waktu ratusan tahun. Namun, Cukong berbeda. Dengan adanya pagoda kekacauan, dia hanya membutuhkan waktu paling lama 1 bulan di dunia luar untuk bisa mengejar Raja Iblis Tianyu, atau bahkan melampauinya. Saat itu, jika Raja Iblis Tianyu ingin mati, dia tidak akan keberatan meregangkan ototnya dan mengirim Raja Iblis Tianyu pergi. Ketika Han Feng Xianjun melihat ekspresi Cukong, wajahnya menjadi semakin muram. Tuan Chu, Anda punya waktu 5 hari untuk memikirkannya. Jika Anda telah memikirkannya dalam waktu 5 hari dan memilih untuk tunduk kepada Raja Iblis dan menghancurkan jimat giok transmisi suara ini, saya akan datang kepada Anda lagi. Jika aku tidak menerima kabar apapun dalam 5 hari, kau akan menanggung amukan Raja Iblis. Setelah mengatakan ini, Dewa Abadi Angin Dingin menyingkirkan formasi kedap suara, meninggalkan jimat giok pemancar suara, dan berbalik untuk pergi. Cukong menyaksikan Dewa Abadi Han Feng pergi, lengkungan mengejek muncul di sudut mulutnya, dan dia dengan santai menghancurkan jimat giok itu. Yao Wuji berjalan memasuki aula dan melihat tindakan Cukong, memperlihatkan ekspresi bingung. Vali Master, Dewa Abadi Angin Dingin ada di sini. Mungkinkah dia keberatan dengan kematian Dewa Abadi Angin Badai? Cukong berkata dengan tenang, dulu tidak ada yang keberatan, tapi sekarang, Kota Angin Cepat diam-diam telah bergabung dengan dinasti Iblis Tianyu. Selanjutnya, Kota Angin Cepat pasti akan mengajukan keberatan atas kematian Dewa Abadi Angin Cepat dan mencari alasan untuk menyerang lembah Raja Obatku. Mendengar ini, ekspresi Yao Wuji tiba-tiba berubah. Kota Angin Cepat sebenarnya diam-diam telah bergabung dengan dinasti Iblis Tianyu. Otaknya bekerja cepat, dan dia langsung menebak tujuan kunjungan Dewa Abadi Angin Dingin. Kemudian, dia menganalisis dari kata-kata Cukong sekarang bahwa Cukong pasti telah menolak perekrutan dinasti Iblis Tianyu. Kemudian berikutnya, lembah Yaowang akan menderita balas dendam dari dinasti Iblis Tianyu. Vali Master, hubungan antara kota Jifeng dan dinasti Iblis Tianyu belum terungkap. Oleh karena itu, balas dendam mereka pasti tidak akan terlalu mencolok. Jika tidak, itu akan menarik perhatian dinasti Abadi Dayan. Yao Wuji menganalisis. Saya kira Swiftwind City kemungkinan besar akan bersatu dengan kota-kota raksasa lainnya, terutama yang berada di peringkat atas, untuk menekan Medicine King Valley. Cukong mengangguk, menyetujui analisis Yao Wuji. Menurutmu, kota raksasa mana yang akan bergandengan dengan Swiftwind City? Tanya Cukong. Yao Wuji berpikir sejenak dan berkata, penguasa lembah membunuh Yu Changqiong di Chenzhou, yang secara paksa menaikkan kultivasinya ke tahap tengah tingkat pertama Raja Abadi. Oleh karena itu, hanya orang kuat di tahap akhir tingkat pertama Raja Abadi atau di atasnya yang dapat mengalahkan penguasa lembah. Ada 3 kota raksasa yang kemungkinan besar akan bergabung dengan Swiftwind City, yaitu Sky Frost City, Sky Royal City, dan Thunder City. Ketiga kota besar ini adalah pasukan kelas 1 teratas di Provinsi Tianchen. Di antara mereka,
Penguasa kota-kota Yukong dan kota Leiting keduanya berada di tahap akhir tingkat pertama Raja Abadi. Dan penguasa kota-kota Tianxuang telah mencapai tahap awal tingkat kedua Raja Abadi, dan memiliki reputasi besar di Provinsi Tianchen. Cukong mengangguk ketika mendengar ini, dan berkata pada dirinya sendiri, 5 hari sudah cukup. 5 hari di dunia luar setara dengan 20,5 tahun di tingkat kelima pagoda. Itu sudah cukup baginya untuk meningkatkan kekuatan tempurnya ke tahap awal tingkat kedua Raja Abadi. Selama 5 hari ke depan, aku akan berkonsentrasi pada retretku. Jangan ganggu aku kecuali itu mendesak. Perintah Cukong. Baik, Yao Wuji membungkuk dan menerima perintah itu. Kemudian, Cukong meninggalkan aula resepsi, kembali ke halaman Master Lembah, dan berjalan masuk ke dalam rumah. Dengan pikirannya, ia memasuki tingkat kelima pagoda dan mulai berlatih sekuat tenaga. Setelah kembali ke kota Gale, Dewa Abadi Angin Dingin segera melaporkan situasi tersebut kepada utusan khusus yang dikirim oleh dinasti Iblis Tianyu. Utusan khusus itu memerintahkan agar kota Jifeng dan 2 kota besar lainnya yang diam-diam bersekutu dengan dinasti Iblis Tianyu harus bergabung untuk menekan lembah Yaowang. Segera, pernyataan bersama dari ketiga kota tersebar di seluruh provinsi Tianchen. Pernyataan bersama tersebut menyatakan bahwa penguasa baru lembah Yaowang menggunakan cara tercela untuk membunuh mantan penguasa kota Jifeng, Jifeng Xianjun, dan mantan tetua agung kota Suiyun, Suimu Xianjun di Dichensu. Untuk mencari keadilan bagi mendiang Dewa Abadi Gale dan Dewa Abadi Tirai Air, dan membuat para pembunuh membayar harganya. Kota Jifeng dan kota Suiyun memohon kepada penguasa kota Tianxuang untuk mencari keadilan. Lembah Yaowang diberi waktu 5 hari untuk menyerahkan pembunuhnya. Jika tidak, ketiga kota akan bergabung untuk menghancurkan lembah Yaowang dan membunuh pembunuhnya. Pernyataan ini segera menarik perhatian berbagai kekuatan. Banyak orang ingin melihat apakah lembah Yaowang dapat bertahan dari krisis ini. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 20,5 tahun telah berlalu di lantai 5 pagoda. Cukong yang tengah duduk bersila di atas batu sumber ilahi, membentuk segel dengan tangannya, dan energi abadi di sekelilingnya berkumpul dengan cepat. Mata Cukong yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, memancarkan 2 sinar cahaya yang sangat terang yang menembus kehampaan. Merusiak, sebuah teriakan keras terdengar. Kekuatan abadi yang luas berubah menjadi aliran energi yang melonjak dalam badan Cukong, menyerang penghalang alam. Dor, 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 serangkaian suara tabrakan rendah terdengar. Setelah beradu maju mundur lebih dari 10 kali, kegilaan energi itu akhirnya berhasil menembus penghalang alam. Ledakan, sebuah kekuatan dahsyat meledak dari badan Cukong, menyapu seluruh ruang tingkat kelima. Kultivasi Cukong berhasil menembus dan mencapai tahap awal ke-9 dari Dewa Abadi. Alasan mengapa dia mampu menerobos begitu cepat sepenuhnya karena tingkat alkimianya telah meningkat lagi. Saat ini, tingkat alkimia miliknya telah mencapai alkemis abadi tingkat tinggi tingkat 6 teratas, dan dia dapat memurnikan pil teratai abadi pamungkas. Di samping terobosan dalam kultivasinya, kondisi fisiknya juga meningkat pesat. Telah mencapai puncak tahap kelima akhir dari alam badan abadi, sebanding dengan naga sejati tingkat kelima teratas. Dengan kekuatan fisiknya saja, dia dapat menghancurkan orang kuat di awal tingkat ke-9 alam abadi. Jika ki dan badan bersatu, itu akan cukup untuk mematahkan belenggu dan bertarung melawan Raja Abadi biasa di tahap awal level pertama. Selain itu, selama 20,5 tahun latihan keras ini, Cukong juga berhasil mengolah teratai pedang 4 ekstrim dan Lingbo Sudu ke tingkat menengah. Jika dia menggunakan semua kartu asnya dan mengeluarkan kekuatan penuhnya, Cukong tidak akan takut bahkan terhadap Raja Abadi tingkat kedua yang kuat. Pada saat ini, orang-orang kuat berkumpul di atas kota Tianxuang. Dewa Abadi Han Feng dan Dewa Kota Suiyun membawa pasukan elit dari kota Jifeng dan kota Suiyun. Dewa Abadi Han Feng melirik ke arah Dewa Kota Tianxuang, memberi isyarat bahwa waktunya telah habis dan Cukong belum menghubunginya. Penguasa kota Tianxuang mendengus dingin, batas waktu 5 hari sudah habis. Karena lembah Yaowang tidak siap menyerahkan pembunuhnya, maka kita akan membunuh mereka. Berangkat, atas perintah penguasa kota Tianxuang, dia memimpin pasukan elit dari 3 kota dan menyerang lembah Yaowang dengan niat membunuh. Ketika penguasa kota Tianxuang dan yang lainnya tiba, Cukong telah keluar dari pengasingannya dan memimpin Yao Wuji dan 7 tetua menuju pintu masuk lembah. Kedua belah pihak saling memandang dari kejauhan, dan suasananya sangat menyedihkan.
100 mil jauhnya, ada banyak sosok bergerak ke sana kemari. Semuanya adalah orang-orang kuat yang datang untuk menyaksikan kegembiraan itu. Seseorang melihat penguasa kota Jinwei dan bertanya dengan bingung, bukankah tetua agung kota Jinwei juga meninggal di Dicensu? Mengapa penguasa kota Jinwei tidak bergabung dengan kota Jifeng dan kota Suyun untuk mencari keadilan dari lembah Yaowang? Mendengar ini, Tuan Jinwei menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Dia merasa ada sesuatu yang aneh dalam perkara ini. Jadi, tidak tercampur. Melihat bahwa penguasa kota Jinwei tetap diam, lelaki itu berhenti bertanya dan mulai berdiskusi dengan orang-orang di sekitarnya. Apakah menurutmu lembah Raja Obat dapat menghentikan kekuatan gabungan dari 3 kota besar? Maksudmu, memblokirnya selama 1/4 jam? Atau memblokirnya demi sebatang dupa? Pemimpin 3 kota besar adalah penguasa kota Tianxuang, yang kultivasinya setinggi tahap awal tingkat kedua Raja Abadi. Bagaimana lembah Yaowang bisa menghentikannya? Jika lembah Raja Pengobatan menyerah dengan sukarela, mungkin masih bisa melestarikan warisannya. Jika melawan dengan keras kepala, setelah hari ini, nama lembah Raja Pengobatan tidak akan ada lagi di prefektur Tianchen. Tak seorang pun yang menyaksikan pertempuran itu optimis dengan lembah Yaowang. Mereka semua percaya bahwa lembah Yaowang pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Han Feng Xianjun menatap Chu Kong dan berkata dengan nada dingin, "Tuan Chu, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Selama kamu setuju untuk tunduk pada Raja Iblis, 3 kota kita akan segera mundur. Jika tidak, hari ini adalah hari kematianmu." Chu Kong tersenyum menghina dan berkata langsung, "Jika kau ingin bertarung, bertarunglah. Jika kau tidak ingin bertarung, keluarlah." Mendengar ini, penguasa kota Tianxuang menjadi marah, "Kau sangat sombong. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan betapa mengerikannya seorang ahli alam Raja Abadi sejati. Seorang sampah seperti Yu Changqiong yang mengandalkan sihir rahasia untuk nyaris menaikkan kultivasinya ke tahap tengah tingkat pertama Raja Abadi tidak cukup baik di hadapan penguasa kota Tianxuang." Begitu dia selesai berbicara, dia melangkah maju, dan kultivasinya di tahap awal tingkat kedua Raja Abadi meledak dengan suara gemuruh, dan momentumnya mengguncang bumi. Pohon palem es. Penguasa kota Tianxuang menempelkan telapak tangan kanannya dan menepukkannya ke udara. Jejak telapak tangan yang besar mengembun dan membawa hawa dingin yang mengerikan, menamparkan keras ke arah Chu Kong. Serangan telapak tangan ini cukup untuk melukai seorang Raja Abadi biasa yang berada di tahap tengah level pertama. Teknik merebus darah naga. Chu Kong membentuk segel dengan tangannya dengan cepat. Raungan, 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 raungan. 4 garis keturunan naga sejati di badannya meraung serempak dan mendidih dengan hebat. Dengan bantuan teknik mendidih darah naga, kultivasi Chu Kong berhasil lepas dari belenggu dan secara paksa naik dari tahap awal tingkat ke-9 Dewa Abadi ke tahap awal tingkat pertama Raja Abadi. Ditambah lagi dengan berkah kekuatan fisik, kekuatan tempurnya hampir setara dengan Raja Abadi tingkat menengah level pertama. Melihat telapak tangan dingin yang datang, pikiran dan badan Chu Kong menyatu menjadi satu, mendorong kekuatan abadi dan kekuatan fisiknya hingga ekstrim. Sambil memegang pedang langit naga di tangannya, dia menebas energi pedang yang sangat tajam. Mendesis. Jejak telapak tangan yang dingin langsung terbelah menjadi 2 dan berubah menjadi ketiadaan. Raut wajah penguasa kota Tianxuang sedikit berubah. Jelas dia tidak menyangka bahwa Chu Kong dapat menghancurkan kemampuan sihirnya dengan begitu mudah. Bukankah dikatakan bahwa Chu Kong berusaha keras untuk membunuh Yu Changqiong? Apakah ini satu-satunya kekuatan yang dimiliki Raja Abadi sejati? Kata Chu Kong acuh tak acuh. Mendengar ini, penguasa kota Tianxuang menjadi murka dan meraung dengan niat membunuh. "Nak, hari ini aku akan mengulitimu dan mencabut urat-uratmu, lalu menghancurkan tulang-tulangmu hingga menjadi debu." Dia membalikkan tangan kanannya, mengeluarkan pedang ajaib perak dari cincin penyimpanan, dan menyerbu ke arah Chu Kong dengan seluruh kekuatannya. Tidak hanya tidak ada rasa takut di wajah Chu Kong, tetapi dia juga penuh semangat juang. Memegang pedang langit naga, dia mengambil inisiatif untuk menghadapi musuh. Dentang, 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 serangkaian suara tajam benturan logam pun terdengar. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung beberapa ronde dan berakhir seri. Adegan ini mengejutkan semua orang di lembah Yaowang, pasukan koalisi 3 kota, dan orang-orang kuat yang menyaksikan pertempuran sejauh 100 mil. Yao Wuji dan yang lainnya menyaksikan pertempuran antara Chu Kong dan Yu Changqiong dengan mata kepala mereka sendiri.
5 hari yang lalu, Cukong menggunakan serangan terkuatnya untuk membunuh Yu Changqiong. Dan sekarang, dia benar-benar dapat bertarung seri dengan penguasa kota Tianshuang, yang berada pada tahap awal tingkat kedua Raja Abadi. Kecepatan kultivasi seperti itu sungguh mengerikan. Apakah ini manusia takdir yang legendaris? Yao Wuji menghela nafas dalam hatinya. Benar, jika Anda membandingkan diri dengan orang lain, Anda akan mati, dan jika Anda membandingkan barang, Anda akan membuangnya. Dibandingkan dengan Cukong, dia merasa telah menjalani separuh hidupnya dengan sia-sia. Tetapi yang Yao Wuji tidak tahu adalah bahwa bahkan orang yang benar-benar memiliki takdir tidak dapat berkultivasi secepat Cukong. Di pihak koalisi 3 kota, wajah Dewa Abadi Han Feng menjadi gelap. Dia menatap kerumunan yang agak gelisah dan mendengus dingin. Penguasa kota Tianshuang belum menggunakan keterampilan abadi terkuatnya. Begitu dia menggunakannya, Cukong pasti akan mati. Penguasa kota Suiyun pun menimpali. Benar sekali, penguasa kota Tianshuang pernah menggunakan jurus itu untuk melukai seorang pendekar dengan tingkatan yang sama. Cukong, seorang udik dari provinsi Dichen, tidak akan pernah mampu menahan pukulan itu. Setelah mendengar perkataan Dewa Abadi Han Feng dan Dewa Suiyun dari kota, kerumunan yang riuh itu berangsur-angsur menjadi tenang. Dalam sekejap mata, Cukong dan penguasa kota Tianshuang bertarung beberapa ronde lagi. Pertarungan tetap berakhir seri. Hal ini membuat penguasa kota Tianshuang merasa sedikit malu. Dia adalah master teratas dari provinsi Tianchen dan seorang pria kuat di tahap awal tingkat kedua Raja Abadi. Namun dia bahkan tidak dapat berhadapan dengan seorang anak muda dari provinsi Dichen. Jika ini keluar, orang-orang tidak akan berpikir bahwa Cukong terlalu kuat, mereka hanya akan berpikir bahwa dia terlalu tidak berguna. Kita harus bertarung dengan cepat dan tegas, kata penguasa kota Tianshuang dalam hatinya. Dia mengerahkan segenap kekuatannya dan menebas dengan energi pedang yang menggemparkan. Kemudian, sementara Cukong melakukan perlawanan, badannya bergerak secepat kilat dan langsung menjauhkan diri dari Cukong. Wah, aku akui sebelumnya aku meremehkanmu, kata penguasa kota Tianshuang dengan dingin, tapi sekarang, permainannya sudah berakhir. Begitu kata-kata itu terucap, energi peri yang mengandung es dari segala penjuru berkumpul dengan gila-gilaan. Penguasa kota Tianshuang menggenggam erat pedang peri perak di kedua tangannya, mengangkatnya di atas kepalanya, dan mengayunkannya ke arahnya dengan seluruh kekuatannya. Teknik pedang es. Udara dingin yang agung dan energi pedang bercampur menjadi satu, berubah menjadi gelombang dingin energi pedang yang dahsyat, membawa kekuatan untuk membekukan dunia, dan menghantam Cukong dengan ganas. Di atas gelombang dingin energi pedang, ada berkah asal-usul langit dan bumi tingkat tinggi, asal mula es, yang membuat kekuatannya meningkat drastis. Kemanapun energi pedang dan gelombang dingin itu lewat, tanah membeku, pepohonan membeku, dan bahkan kehampaan tampak membeku. Kekuatannya sungguh mengerikan. Ekspresi semua orang di lembah Yaowang tiba-tiba menjadi tegang. Banyak orang berdoa dalam hati agar Cukong dapat memblokir serangan ini. Ini menyangkut nasib masa depan lembah Yaowang. Dewa Abadi Han Feng dan Dewa Kota Suiyun mensibir, seolah-olah mereka telah melihat adegan di mana Cukong terbunuh oleh energi pedang dan gelombang dingin. Pada saat ini, terdengar suara menghine. Hanya itu, Cukong menunjukkan ekspresi mengejek, aku bahkan tidak bisa menggunakan 80% kekuatanku untuk menghadapimu. Begitu dia selesai bicara, Cukong memegang pedang langit naga di tangannya dan melepaskan pedang teratai 4 ekstrim. Saat pedang naga langit diayunkan, keempat atribut emas, kayu, api, dan tanah berkumpul bersama dengan gila-gilaan dan langsung berubah menjadi 2 teratai pedang berkelopak 4 yang mempesona. Dengan berkah asal Tianjin, asal Xianmu, asal Yanyan, dan asal Houtu, 2 teratai pedang berkelopak 4 yang membawa kekuatan pedang Tongtian bertabrakan hebat dengan energi pedang dan gelombang dingin. Ledakan. Terdengar ledakan yang memekakkan telinga. Perkataan Cukong sama sekali tidak dilebih-lebihkan, melainkan kebenaran. Dia tentu saja tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan tadi. Dia baru saja mengolah teratai pedang 4 kutub ke tingkat menengah, dan kini dapat memadatkan 3 teratai pedang 4 kelopak untuk membentuk formasi teratai pedang 4 kutub sederhana, yang kekuatannya mencapai langit dan bumi. Tapi dia tidak melakukannya. Pertama, karena kekuatan penguasa kota Tianshuang terbatas, tidak perlu menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapinya. Kedua,
dia sudah merasakan sejak awal bahwa ada iblis jahat yang kuat bersembunyi secara rahasia, yang mungkin adalah bala bantuan yang dikirim oleh dinasti iblis Tianyu. Jika dia menunjukkan kekuatan absolutnya, dia dapat dengan mudah mengalahkan penguasa kota Tianshuang. Setan jahat dalam kegelapan pasti tidak akan muncul. Di langit, dua teratai pedang berkelopak empat dan energi pedang serta gelombang dingin terhenti sejenak. Energi pedang dan gelombang dingin mulai melemah dan mundur. Tidak peduli seberapa keras penguasa kota Tianshuang berjuang, dia tidak dapat membalikkan keadaan dan hanya bisa menyaksikan energi pedang dan gelombang dingin terputus inci demi inci. Engah, penguasa kota Tianshuang merasakan sensasi manis di tenggorokannya, dan dia memuentehkan seteguk darah. Dia terluka parah di dalam. Ketika semua orang di lembah Yaowang melihat pemandangan ini, semangat mereka tiba-tiba meningkat. Moral pasukan koalisi tiga kota anjlok. Ekspresi Han Feng Xianjun dan penguasa kota Suyun berubah, dan mereka dengan cepat memerintahkan, semuanya, serang dengan seluruh kekuatan kalian. Kedua pria itu segera memimpin pasukan koalisi ketiga kota dan melancarkan perang. Dengan moral mereka yang meningkat pesat, orang-orang di lembah Yaowang tidak menunjukkan rasa takut sama sekali dan langsung maju berperang. Dewa Abadi Han Feng dan Dewa Kota Suyun secara bersamaan menggunakan kartu truf mereka dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk membantu Dewa Kota Tianshuang, berharap agar mereka bertiga dapat bergabung untuk mengalahkan Cukong. Teknik pedang es, badai tebas, naga air ada di mana-mana. Namun imajinasi selalu indah, tetapi kenyataan selalu kejam. Cukong sekali lagi menggunakan pedang teratai 4 ekstrim, memadatkan dua pedang teratai 4 kelopak, dan langsung mengalahkan serangan gabungan dari tiga orang itu dengan kekuatan yang dahsyat, melukai tiga orang itu dengan pareh. Di sisi lain, para tetua lembah Yaowang mengandalkan formasi perlindungan lembah untuk tidak hanya memblokir pasukan koalisi tiga kota, tetapi juga melukai beberapa orang dengan pareh. Dapat dikatakan bahwa keseimbangan kemenangan telah sepenuhnya berpihak pada lembah Yaowang. Penguasa kota Tianshuang menahan luka-luka di badannya dan berkata dengan pasrah, koalisi tiga kota kita telah kalah. Kita tidak akan menimbulkan masalah bagi lembah Yaowang di masa mendatang. Dewa Abadi Han Feng dan Dewa Kota Suyun juga mengakui kekalahan. 100 mil jauhnya, orang-orang yang menyaksikan pertempuran melihat ini dan semua mengira perang telah berakhir. Tetapi yang tidak mereka duga adalah bahwa Cukong sama sekali tidak berniat berhenti, dan dia tampaknya bertekad untuk membunuh mereka semua. Dalam sekejap mata, badan penguasa kota Tianshuang, penguasa Abadi Han Feng, dan penguasa kota Suyun dipenuhi noda darah. Tidak peduli seberapa keras mereka bertiga memohon belas kasihan, Cukong tidak berniat membiarkan mereka pergi. Penguasa kota Tianshuang, penguasa Abadi Han Feng, dan penguasa kota Suyun semuanya gemetar ketika merasakan niat membunuh yang dingin terpancar dari Cukong. Untuk bertahan hidup, mereka bertiga hanya bisa mencari bantuan dari utusan khusus yang dikirim oleh dinasti Iblis Tianyu. Utusan khusus, tolong, jika Anda tidak mengambil tindakan, kami akan mati. Utusan khusus, Anda bilang Anda akan menyelamatkan hidup kami. Di kehampaan yang jauh, lapisan riak spasial tiba-tiba muncul. Seorang lelaki berjubah hitam dengan wajah muram berjalan keluar dari kehampaan tersembunyi. Dia memegang manik sihir hitam di tangannya, yang berfungsi menyembunyikan sosoknya dan melindungi napasnya. Ketika Yao Huji melihat pria itu, pupil matanya tiba-tiba mengecil dan dia berteriak, "Raja Darah Hantu." Para tetua lembah Raja Pengobatan juga mengenali lelaki ini, dan ekspresi ketakutan tampak di wajah mereka. Orang ini tidak lain adalah bawahan di bawah komando Raja Iblis Tianyu. Raja Darah Hantu. Raja Yuxue adalah pangeran terkenal dari dinasti Iblis Tianyu, dan kultivasinya telah mencapai tahap akhir tingkat kedua Raja Abadi. Banyak sekali pendeta saleh yang mahtei di tangannya. 100 mil jauhnya, orang-orang yang menyaksikan pertempuran terkejut ketika mereka melihat Raja Darah Hantu. Mengapa Raja Darah Hantu ada di sini? Tiga penguasa kota Tianshuang memanggil Raja Neterblood sebagai utusan khusus. Mungkinkah kota Tianshuang, kota Jifeng, dan kota Suyun diam-diam telah menyerah kepada dinasti Iblis Tianyu? Di balik kejadian ini, ternyata ada dinasti Iblis Tianyu. Dengan kata lain, lembah Yaowang tidak bersalah. Penguasa kota Tianshuang, penguasa Abadi Han Feng, dan penguasa kota Suyun benar-benar berani mengkhianati kekuatan jalan yang benar dan menjebak lembah Yaowang. Mereka pantas mati. Semua orang dengan cepat mengetahui maksud sebenarnya dan dipenuhi dengan kemarahan.
Namun mereka hanya berani bicara, dan tidak ada seorang pun yang berani membela lembah Yaowang. Penguasa kota Jinwei tampak lega. Untungnya, dia menyadari ada yang tidak beres dan tidak ikut campur dalam kekacauan ini. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu meninggal. Raja Darah Hantu memiliki wajah muram. Dia melirik penguasa kota Tianshuang yang terluka parah, Han Feng Xianjun, dan penguasa kota Suiyun dan mengutuk, sekelompok sampah. Kalian bahkan tidak bisa berurusan dengan bocah berbulu dari provinsi Dichen. Dia berpikir bahwa kali ini, jika dia mengirim penguasa kota Tianshuang untuk mengambil tindakan, musuh akan dapat ditangkap dengan mudah. Tanpa diduga, kemampuan bertarung Cukong begitu kuat. Jika seorang jenius tak tertandingi seperti itu tidak dapat digunakan oleh dinasti iblis Tianyu, dia harus dibunuh sesegera mungkin untuk menghindari menjadi bencana. Yao Wuji merasakan niat membunuh dari Raja Darah Hantu, wajahnya berubah, dan dia berteriak cepat, Raja Darah Hantu, aku telah menghancurkan jimat giok untuk bantuan yang diberikan oleh dinasti Jin Agung. Orang-orang kuat dari dinasti Jin Agung yang paling dekat dengan lembah Raja Obat akan datang secepat mungkin. Untuk mencegah dinasti Iblis Tianyu dan dinasti Binatang Jinpeng menyerang kekuatan baik secara diam-diam. Dinasti Abadi Jin Agung secara khusus meninggalkan jimat giok untuk membantu berbagai kekuatan besar. Jika Anda diserang oleh dinasti Iblis Tianyu atau dinasti Binatang Jinpeng, Anda dapat menghancurkan jimat giok dan meminta bantuan dari dinasti Abadi Dajin. Mendengar ini, Raja Darah Hantu mendengus dingin, waktunya sudah cukup. Begitu dia selesai bicara, Raja Yuxue mengeluarkan seluruh kekuatannya, dan kekuatan mendiang Raja Abadi tahap kedua benar-benar mengguncang bumi. Dia membalikkan tangan kanannya dan mengeluarkan bendera berdarah dari cincin penyimpanan, mengeluarkan bau darah yang sangat kuat. Bendera berwarna darah ini disebut bendera Laut Darah. Bendera ini terbuat dari material abadi tingkat 6 sebagai material utama dan daging serta darah ribuan kultivator sebagai material tambahan. Bendera ini disempurnakan menjadi senjata abadi ajaib. Mutunya telah mencapai senjata abadi tingkat menengah tingkat 6, dan kekuatannya mengerikan. Raja Darah Hantu mengunci Cukong dan melambaikan bendera Laut Darah di tangannya sekuat tenaga. Lautan darah menelan langit, sebuah teriakan keras terdengar. Energi darah yang tak berujung berkumpul bersama dan berubah menjadi lautan darah yang bergelombang, membawa kekuatan untuk menelan langit, menyapu ke arah Cukong. Bahkan orang kuat setingkat Raja Darah Hantu pun akan kesulitan menghalangi serangan ini. Wajah semua orang di lembah Yaowang berubah drastis, dan mereka semua tampak khawatir. Namun, tidak ada sedikit pun kekhawatiran di wajah Cukong, sebaliknya, dia dipenuhi dengan semangat juang. Bagus sekali. Dia terlihat memegang pedang naga langit erat-erat di kedua tangannya, mendorong kekuatan abadi dan kekuatan fisik di badannya hingga batas ekstrim, dan menebas dengan seluruh kekuatannya di depannya. 4 pedang teratai ekstrim, energi abadi atribut emas, kayu, api, dan tanah dalam radius 10.000 meter langsung terkuras habis, dan mengembun menjadi 3 teratai pedang 4 kelopak yang mempesona di depan Cukong. Dengan berkah asal emas surgawi, asal kayu abadi, asal Yan-Yan, dan asal Houtu, ketiga teratai pedang berkelopak 4 bergema satu sama lain, membentuk formasi teratai pedang 4 kutub yang sederhana, melepaskan kekuatan pedang yang menembus langit dan bumi. Jangan remehkan formasi pedang sederhana ini. Teratai pedang 4 kutub adalah keterampilan abadi tingkat tinggi tingkat bumi yang diajarkan oleh permaisuri kekacauan. Itu sangat kuat. Hanya setelah dikultivasikan hingga tingkat menengah dan dibentuk menjadi formasi pedang teratai 4 ekstrim, kekuatan sesungguhnya dapat dilepaskan. Dalam sekejap mata, formasi pedang yang terdiri dari 3 teratai pedang 4 kelopak bertabrakan dengan keras dengan lautan darah. Langit dan bumi berguncang, kehampaan pun bergetar hebat. Akibat energi yang mengerikan itu menyapu ke segala arah, menciptakan lapisan riak di angkasa. Sebagai keterampilan abadi tingkat bumi menengah, Laut Darah menelan langit memang sangat kuat. Terlebih lagi, Phantom Blood King telah mengolahnya hingga mencapai tingkat kesempurnaan yang luar biasa. Di antara para kultivator dengan level yang sama, sangat sedikit yang dapat melampauinya. Namun sayang, teratai pedang 4 ekstrim yang diperlihatkan Cukong jauh lebih kuat. 3 teratai pedang berkelopak 4 bergema dan saling melengkapi, membentuk formasi pedang kuat yang tidak hanya mempersempit kesenjangan kultivasi antara Cukong dan Raja Darah Hantu, tetapi bahkan membuatnya 1 poin lebih kuat.
Setelah formasi teratai pedang 4 ekstrim dan lautan darah yang bergelombang berada dalam jalan buntu selama beberapa napas, lautan darah mulai kehilangan kendali dan jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Di bawah tatapan tak percaya dari semua orang, kekuatan lautan darah itu semakin melemah, dan akhirnya dimusnahkan oleh formasi teratai pedang 4 kutub. Mendengus, Raja Darah Hantu mengerang, dan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Jelas saja dia baru saja kalah dalam pertarungan. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua membuka mulut karena ngeri. Itulah Raja Yuxue, pangeran terkenal dari dinasti Iblis Tianyu, dan seorang pejuang kuat di akhir alam Raja Abadi tingkat kedua. Dia sebenarnya dilukai oleh Cukong. Saat semua orang terkejut, suara ledakan udara tiba-tiba terdengar di langit yang jauh. Saat berbalik, aku melihat aliran cahaya merah melesat ke arah lembah Raja Pengobatan dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Kutu Kupret, orang-orang dari dinasti Jin Agung datang begitu cepat. Wajah Raja Yuxue tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dinasti Iblis Tianyu dan dinasti Abadi Dajin telah bertarung selama bertahun-tahun, dan orang-orang kuat di kedua belah pihak telah lama sangat akrab satu sama lain. Meskipun lampu merah itu masih puluhan mil jauhnya dari lembah Raja Pengobatan, Raja Yuxue dapat melihat sekilas bahwa orang yang datang adalah Raja Baoyan dari dinasti Abadi Jin Agung. Raja Baoyan adalah salah satu raja teratas di dinasti Abadi Jin Agung. Kultivasinya sama dengan dia, keduanya telah mencapai tahap akhir dari tingkat kedua Raja Abadi, dan dia memegang senjata abadi tingkat menengah tingkat 6 di tangannya. Persentase kemenangan antara dia dan Raja Api yang kejam adalah 50-50. Tapi sekarang, ada Cukong yang jahat. Kalau aku tidak pergi sekarang, aku takut aku akan terjebak di sini hari ini. Raja Yuxue segera membuat keputusan dan berbalik untuk mundur bersama Tuan Tianxuang, Tuan Hanfeng, dan Tuan Suyun yang terluka parah. Mereka bertiga akan mati hari ini. Cukong mendengus dingin, mengayunkan pedang langit naga, dan sekali lagi melepaskan teratai pedang 4 ekstrim. Dengan kekuatannya saat ini, jika Raja Darah Hantu mencoba melarikan diri dengan sekuat tenaga, dia memang tidak akan mampu menghentikannya. Namun, 3 penguasa kota Tianxuang, jangan pernah berpikir untuk pergi dengan selamat. Melihat formasi teratai pedang 4 kutub mendekat, Raja Yuxue tidak punya pilihan selain melambaikan bendera Laut Darah lagi dan menggunakan Laut Darah menelan langit untuk melawan. Mendengus, Raja Darah Hantu mengerang, dan luka-luka di badannya makin parah. Yang paling penting adalah Raja Baoyan semakin dekat dengan lembah Raja Pengobatan. Jika kamu tidak pergi sekarang, kamu tidak akan bisa pergi. Raja Darah Hantu dengan tegas meninggalkan 3 penguasa kota Tianxuang, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menampilkan teknik pelarian rahasia, berubah menjadi sinar darah dan menghilang di tempat. Wajah penguasa kota Tianxuang, penguasa abadi Hanfeng, dan penguasa kota Suyun yang tertinggal langsung berubah pucat dan kehilangan semua warna darah. Mereka bertiga berpikir bahwa tindakan ini akan menjadi pencapaian besar dan akan membuat mereka mendapatkan hadiah dari Raja Iblis Tianyu. Tanpa diduga, dia bukan saja gagal meraih prestasi apapun, tetapi dia juga membuat dirinya sendiri terjerumus dalam masalah. Terutama Dewa Abadi Hanfeng dan Dewa Kota Suyun, mereka pasti sangat menyesali keputusan mereka. Mereka berdua baru saja bergabung dengan dinasti Iblis Tianyu dan terbongkar sebelum mereka sempat memperoleh keuntungan apapun. Terlebih lagi, ia diperlakukan sebagai pion yang ditinggalkan. Tuan Chu, ampuni nyawaku. Aku dipaksa oleh dinasti Iblis Tianyu. Aku tidak bermaksud menjadi musuhmu. Saya mohon kepada Master Chu untuk mengampuni nyawa saya demi hubungan masa lalu antara kota Suyun dan lembah Yaowang. Saya tidak akan pernah berani melakukan itu lagi. Tuan Chu, saya bersedia memimpin kota Tianxuang untuk menyerah. Saya hanya meminta Cukong untuk menunjukkan belas kasihan dan memberi saya jalan untuk hidup. Mulai sekarang, saya akan melakukan apapun yang Tuan Chu perintahkan. Dewa Abadi Hanfeng, Dewa Kota Suyun, dan Dewa Kota Tianxuang segera berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Mereka sangat rendah hati, yang sangat kontras dengan kesombongan mereka sebelumnya. Namun Cukong bahkan tidak melihat ke arah mereka, dia langsung saja menebaskan 3 pedang energi tajam dan mengusir mereka. Memanggil, sosok yang mendominasi muncul dari udara. Itu adalah Raja Api yang keras. Raja Baoyan melirik mahia 3 penguasa kota Tianxuang, mengerutkan kening, dan bertanya, apa yang terjadi? Saat dia tiba,
dia hanya melihat Raja Darah Hantu melarikan diri dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Yao Wuji segera menceritakan keseluruhan ceritanya. Setelah mendengar ini, wajah Raja Baoyan menjadi gelap. Apakah kamu mengatakan bahwa kota Tianxuang, kota Jifeng, dan kota Suyun diam-diam membelot ke dinasti Iblis Tianyu? Ketiga kota besar ini semuanya adalah kekuatan kelas 1 di provinsi Tianchen dengan kekuatan yang cukup besar. Kota Tianxuang, khususnya, adalah salah satu kekuatan kelas 1. Sebagai seorang prajurit kuat di tahap awal tingkat kedua Raja Abadi, penguasa kota Tianxuang memiliki pengaruh besar di antara pasukan yang saleh. Namun ketiga kota besar ini sesungguhnya mengkhianati kekuatan keadilan. Sulit bagi Raja Baoyan untuk mempercayai hal ini. Dia berbalik untuk melihat penguasa kota Jinwei dan orang lain yang berada 100 mil jauhnya, dan memanggil mereka untuk diinterogasi. Menghadapi pertanyaan Raja Baoyan, penguasa kota Jinwei dan lainnya tidak berani menyembunyikan apapun dan menceritakan semua yang mereka lihat secara rinci. Setelah mendengar ini, mata Raja Baoyan dipenuhi amarah dan dia sangat marah. Dia mengeluarkan jimat giok dari cincin penyimpanannya dan memberitahu orang-orang kuat di dinasti Jin besar untuk segera memimpin pasukan ke kota Tianxuang, kota Jifeng, dan kota Suyun untuk melakukan penyelidikan menyeluruh dan tidak membiarkan satu pun pengkhianat pergi. Adapun pasukan elit dari koalisi tiga kota, mereka sekarang berlutut di tanah, gemetar sekujur badan, menunggu keputusan Raja Baoyan. Jangan khawatir, dinasti Jin Agung tidak akan pernah membiarkan pengkhianat pergi, tetapi kami tidak akan menuduh orang baik. Selama Anda tidak mengkhianati kekuatan kebenaran, tidak akan terjadi apa-apa. Raja Baoyan berkata dengan jujur. Setelah berkata demikian, dia mengalihkan pandangannya ke Cukong, matanya bersinar cemerlang. Dengan kekuatannya sendiri, Cukong tidak hanya mengalahkan tiga penguasa kota Tianxuang, tetapi juga melukai Raja Yuxue. Kekuatan tempur semacam itu merupakan yang terbaik di seluruh negeri Dongeng Beichen. Yang paling penting adalah Cukong bahkan belum berusia 20 tahun. Bagi seorang jenius yang tak tertandingi, sudah menjadi kesimpulan yang pasti bahwa ia akan berhasil menembus alam kaisar abadi di masa mendatang. Sahabatku, apakah kau bersedia bergabung dengan dinasti Jin Agung kita? Raja Baoyan bertanya, penguasa dinasti Jin Agung kita bukan hanya orang terkuat di wilayah abadi Beichen, tetapi juga memiliki karakter yang sangat baik. Semua kekuatan yang saleh di provinsi Tianchen telah menyaksikannya. Jika Anda bergabung dengan dinasti Jin Agung kami, Anda pasti akan menerima perlakuan terbaik. Mendengar ini, Yao Wuji, penguasa kota Jinwei dan yang lainnya semua mengangguk, menyetujui kata-kata Raja Baoyan. Cukong menggelengkan kepalanya dan menolak, menurutku lembah Raja Pengobatan cukup bagus. Sahabatku, jangan terburu-buru menolak. Kau bisa datang ke dinasti Jin Agung untuk melihatnya saat kau punya waktu. Raja Baoyan mengeluarkan jimat giok transmisi suara dan menyerahkannya kepada Cukong. Sahabatku, jika kau butuh bantuan, kau bisa datang kepadaku kapan saja. Cukong mengangguk dan mengambil jimat giok itu. Raja Baoyan adalah pangeran tertinggi dinasti Jin Agung. Ia tidak hanya kuat dalam pertempuran tetapi juga memiliki pengaruh besar. Tidak ada salahnya berteman dengannya. Setelah itu, Raja Baoyan memimpin pasukan elit koalisi tiga kota kembali ke dinasti Jin besar. Setelah Raja Baoyan pergi, orang-orang kuat dari berbagai kekuatan maju untuk mendekati Cukong, ingin lebih dekat dengan lembah Raja Pengobatan. Setelah pertempuran ini, nama Cukong menjadi terkenal di seluruh provinsi Tianchen. Status lembah Yaowang juga akan meningkat, dan akan menjadi kekuatan kelas 1 teratas. Tuan Lembah Chu, kota Jinwei dan lembah Yaowang adalah sahabat lama. Jika Anda memerlukan bantuan dari kota Jinwei di masa mendatang, jangan ragu untuk bertanya. Di kota Dihuo kami, terdapat kolam Dihuo kuno, yang mengandung energi abadi atribut api yang kaya, yang sangat bermanfaat bagi para ahli pil abadi dalam mempraktikkan metode rahasia pengendalian api. Tuan Chu dapat datang ke kota Dihuo kami sebagai tamu saat ia punya waktu. Tuan Chu, kamar dagang Wanxiang kami adalah kamar dagang teratas di provinsi Tianchen, dan bisnis kami tersebar di kota-kota besar. Jika Tuan Chu perlu membeli atau menjual harta karun, beritahu kami saja. Cukong menatap kerumunan yang menyanjung itu, hatinya tergerak. Ia tersenyum dan berkata, aku hanya perlu mengumpulkan beberapa barang, dan aku butuh bantuan kalian. Mendengar ini, Tuan Kota Jinwei dan yang lainnya segera menajamkan telinga.
Saya butuh darah naga sejati tingkat tinggi tingkat 6 dengan 5 elemen, serta warisan susunan yang mendalam. Cukong berkata, harganya jelas bukan masalah. Kekayaannya sudah sangat kuat dan merupakan yang teratas di seluruh negeri dongeng Beichen. Dia baru saja membunuh 3 penguasa kota Tianshuang dan memperoleh cincin penyimpanan mereka, yang sedikit meningkatkan kekayaannya. Belum lagi membeli 5 porsi darah esensi naga sejati tingkat tinggi tingkat 6, bahkan membeli 50 porsi saja sudah cukup. Saat ini, Cukong telah berlatih seni naga leluhur hingga tingkat keempat, yang memungkinkan darah di badannya naik ke pembuluh darah abadi tingkat 4. Bila seseorang ingin memasuki level kelima rahasia naga leluhur, seseorang memerlukan saripati darah naga sejati tingkat tinggi ke-6 dengan 4 atribut emas, kayu, api, dan tanah, ditambah saripati darah naga sejati tingkat tinggi ke-6 dengan atribut lainnya. Kelima unsur tersebut saling menguntungkan dan dapat membantu satu sama lain. Oleh karena itu, Cukong memilih atribut air dari 5 atribut yang tersisa, dengan harapan dapat melengkapi 5 elemen. Adapun warisan mendalam dari seni pembentukan, itu karena level pembentukannya telah mencapai level master pembentukan abadi tingkat tinggi kelas 5. Jika seseorang ingin maju dengan cepat, ia harus mengandalkan warisan formasi yang kuat untuk membantu. Mendengar ini, mata penguasa kota Jinwei tiba-tiba berbinar dan dia berkata, di dalam perbendaharaan kota Jinwei-ku, ada kendi berisi darah naga sejati bersisik emas, yang dapat memenuhi kebutuhan penguasa Chu. Naga sejati skala emas adalah naga sejati tingkat tinggi ke-6, setara dengan Raja Abadi tingkat ke-7. Penguasa kota Dihuo pun angkat bicara, dalam warisan yang ditinggalkan oleh pendiri kota Dihuo kita, ada kendi berisi darah naga sejati awan api. Naga sejati awan api dan naga sejati sisik emas memiliki kekuatan yang serupa, dan keduanya merupakan naga sejati tingkat ke-6 yang sangat maju, setara dengan Raja Abadi tingkat ke-7. Presiden Li dari Kamar Dagang Wanxiang dengan cepat berkata, meskipun Kamar Dagang Wanxiang kami tidak memiliki esensi dan darah naga sejati tingkat tinggi ke-6, kami memiliki beberapa warisan susunan yang dapat dipilih oleh Master Chu. Yang pertama disebut, catatan formasi abadi yang menjalankan angin, dan ditulis oleh seorang master formasi abadi menengah tingkat 6. Yang kedua disebut Ziyun Zhenlu, ditulis oleh seorang master formasi abadi tingkat tinggi kelas 6. Jenis ketiga adalah token penilaian lembah Xuanzhen. Apakah Anda bisa mendapatkan warisan susunan lembah Xuanzhen atau tidak, tergantung pada usaha master lembah Chu sendiri. Cukong mengangkat alisnya saat mendengar ini, dan menjadi sedikit tertarik pada pilihan ketiga. Yao Wuji tahu bahwa Cukong tidak tahu banyak tentang lembah Xuanzhen, jadi dia segera mulai memperkenalkannya. Kepala lembah, lembah Xuanzhen dulunya adalah kekuatan formasi nomor 1 di Provinsi Tianchen. Pendirinya bernama Xuanling Zhenwang. Kultivasinya tidak hanya mencapai tahap awal tingkat pertama Raja Abadi, level formasinya bahkan mencapai formasi abadi tingkat menengah tingkat 7. Dia memiliki pengaruh tertentu di alam abadi di sekitarnya. Hanya saja karena keterbatasan kualifikasi murid generasi muda dan beberapa konflik internal, lembah Xuanzhen telah lama menurun dan menjadi kekuatan kelas 2. Master lembah saat ini hanya seorang master formasi abadi tingkat menengah tingkat 5. Untuk bertahan hidup di Tianchenzhou dan tidak membiarkan musuh kita binasa, lembah Xuanzhen telah secara khusus membuka tanah warisan. Selama Anda memegang token penilaian, Anda dapat memasuki tanah warisan untuk menerima penilaian. Cukong mengangkat alisnya dan memuji, meskipun metode ini membuat frustrasi, itu memang dapat melestarikan lembah Xuanzhen. Yao Wuji mengangguk, ya, siapapun yang telah memasuki tanah warisan, tidak peduli apapun yang mereka peroleh, akan berhutang budi dan menjaga lembah Xuanzhen. Seperti kata pepatah, seseorang tidak bersalah kecuali ia memiliki harta karun. Jika lembah Xuanzhen tidak melakukan ini, tentu saja sudah dihancurkan oleh kekuatan lain sejak lama. Yao Wuji melanjutkan dengan memperkenalkan, meskipun lembah Xuanzhen telah membuka tanah warisan, hanya 20 token penilaian yang akan dikeluarkan setiap 10 tahun. Oleh karena itu, setiap token penilaian sangat berharga. Cukong mengangguk tanda mengerti. Tanpa ragu-ragu, dia langsung memilih token penilaian lembah Xuanzhen. Karena saya harus memilih warisan formasi yang paling kuat. Jika dia dapat lulus penilaian dan memperoleh warisan formasi lembah Xuanzhen, dia pasti akan menjadi master formasi abadi nomor 1 di Tianchenzhou di masa depan. Segera, Cukong mencapai kesepakatan dengan penguasa kota Jinwei, penguasa kota Dihuo, dan Presiden Li.
Mereka berempat sangat gembira. Cukong ada di sini karena dia telah memperoleh saripati darah naga sejati tingkat ke-6 yang memiliki atribut emas dan kayu, serta berita tentang warisan formasi teratas. Adapun penguasa kota Jinwei, penguasa kota Dihuo, dan Presiden Li, transaksi ini membawa mereka lebih dekat ke lembah Yaowang dan Cukong. Setelah transaksi selesai, ketiga orang termasuk penguasa kota Jinwei mengatakan bahwa mereka akan mengirimkan esensi darah naga sejati dan token penilaian lembah Xuanzhen besok. Selain itu, mereka juga akan menggunakan koneksi mereka masing-masing untuk mencari informasi tentang 3 atribut lain dari darah naga sejati. Setelah orang-orang kuat dari berbagai kekuatan pergi, kedamaian kembali keluar lembah Yaowang. Yao Wuji dan 7 tetua tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Sampai sekarang mereka masih merasa seperti sedang bermimpi. Sebelum perang dimulai, mereka semua putus asa. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa kekuatan bertarung Cukong begitu dahsyat, tidak hanya mampu mengalahkan penguasa kota Tianxuang, penguasa abadi angin dingin, dan penguasa kota Suiyun, tetapi juga melukai Raja Yuxue. Tetua pertama, tetua keempat dan yang lainnya akhirnya percaya pada saat ini bahwa di bawah kepemimpinan Cukong, lembah Raja Pengobatan akan melampaui masa lalu dan mencapai ketinggian yang belum pernah dicapai oleh para pendahulu mereka. Cukong merasakan perubahan ekspresi tetua agung, tetua keempat, dan yang lainnya, lalu tersenyum tipis, kurasa semua orang akan sibuk. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan kembali ke halaman guru lembah. Dengan sebuah pikiran, dia memasuki lantai 5 pagoda dan melanjutkan latihannya. Dalam sekejap mata, Cukong telah berlatih di lantai 5 pagoda selama 4 tahun. Telah terjadi beberapa kemajuan dalam kultivasi dan kondisi fisik. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu yang tidak biasa terjadi dalam formasi itu. Dengan sebuah pikiran, dia langsung meninggalkan lantai 5 pagoda dan kembali ke rumah. Pada saat ini, baru 1 hari berlalu di dunia luar. Cukong mendorong pintu hingga terbuka, dia melihat orang yang datang adalah Yao Wuji. Penguasa lembah, penguasa kota Jinwei, penguasa kota Dihuo, dan Presiden Li dari Kamar Dagang Wanxiang telah mengirim orang untuk mengantarkan harta karun yang Anda beli. Yao Wuji memegang sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Cukong. Apa yang terkandung di dalamnya adalah saripati darah naga sejati sisik emas, saripati darah naga sejati awan api, dan token penilaian lembah Xuanzhen. Cukong mengangguk, ekspresi puas terpancar di wajahnya. 2 dari darah saripati naga sejati tingkat tinggi ke-6 dengan atribut 5 elemen telah diperoleh. Selama seseorang dapat memperoleh saripati darah naga sejati dari 3 atribut lainnya, seseorang akan dapat melangkah ke level ke-5 seni naga leluhur. Saat itu, darah di badannya akan naik ke pembuluh darah abadi tingkat 5, dan bakat kultivasinya akan meningkat lagi. Sekarang, semua kekuatan di prefektur Tianchen membantunya menemukan informasi tentang 3 atribut lain dari darah naga sejati. Dia percaya hari ini tidak akan memakan waktu lama. Yao Wuji melanjutkan laporannya, Presiden, dinasti Jin Agung telah menyelidiki secara menyeluruh kota Tianxuang, kota Jifeng, dan kota Suiyun, dan mengeksekusi semua pengkhianat yang diam-diam membelot ke dinasti Iblis Tianyu. Selain itu, dinasti abadi Jin Agung akan memberitahu semua kekuatan di jalan yang benar tentang seluruh kejadian tersebut untuk memulihkan reputasi lembah Raja Obat kita. Cukong mengangguk, dan kesannya terhadap dinasti Jin besar menjadi semakin baik. Tetapi ku dengar bahwa Raja Iblis Tianyu sangat marah karena masalah ini. Di masa depan, lembah Yaowangku pasti akan mendapat pembalasan dendam dari dinasti Iblis Tianyu. Yao Wuji berkata dengan cemas. Cukong berkata dengan acuh tak acuh, setelah aku mendapatkan warisan formasi lembah Xuanzhen, aku akan meningkatkan formasi perlindungan lembah. Jika orang-orang dinasti Iblis Tianyu berani menyerang lagi, mereka tidak akan pernah kembali. Yao Wuji mengangguk penuh semangat, hatinya penuh dengan antisipasi. Situs warisan lembah Xuanzhen telah dibuka selama beberapa dekade. Lebih dari 100 orang masuk. Namun hingga kini, belum ada seorang pun yang berhasil memperoleh warisan lengkap dari Xuanling Arai King. Namun, Yao Wuji penuh percaya diri pada Cukong. Setelah kejadian ini, dia mulai percaya secara membabai buta pada Cukong. Menurutnya, jika bahkan Cukong tidak bisa lulus ujian, maka tidak ada seorang pun di Chenzhou yang bisa lulus hari itu. Kemudian, Cukong meninggalkan lembah Yaowang dan berubah menjadi seberkas petir, melesat menuju ke arah lembah Xuanzhen.
Lebih dari 1 jam kemudian, Cukong tiba di lembah Xuanzhen. Pada saat ini, banyak orang berkumpul di lembah, semuanya adalah orang-orang dari pasukan sekitar yang datang untuk menyaksikan kesenangan itu. Di depan gerbang batu situs warisan itu berdiri seorang lelaki tua berpakaian putih dan 2 lelaki muda yang gagah. Orang tua ini adalah Master Lembah Chen dari lembah Xuanzhen. Kedua pemuda itu masing-masing memegang token penilaian di tangan mereka. Seperti Cukong, dia juga datang untuk berpartisipasi dalam penilaian warisan. Lembah Xuanzhen hanya akan menerbitkan 20 token penilaian setiap 10 tahun. Mereka yang bisa memperoleh token tersebut adalah orang kaya atau bangsawan. Jelaslah bahwa kedua pemuda ini memiliki latar belakang yang kuat. Pemuda di sebelah kiri adalah Zhang Ziji, putra sah Markis Jianding dari dinasti Jin Agung. Konon, ia memiliki bakat luar biasa dalam formasi. Di usianya yang masih muda, ia sudah menjadi ahli formasi abadi tingkat rendah tingkat 5. Yang di sebelah kanan bahkan lebih menakjubkan. Dia adalah Liu Ziyu, putra bungsu Raja Baoyan dari dinasti Jin Agung. Dia memiliki bakat luar biasa dalam seni formasi dan tingkat seni formasinya telah mencapai tingkat master formasi abadi tingkat menengah kelima. Aku jadi penasaran, berapa banyak warisan Xuanling Zhenwang yang bisa diambil kedua orang ini. Menurut pendapatku, mereka berdua setidaknya bisa mendapatkan peringkat kelas C dan memperoleh 40% warisan dari Raja Susunan Spiritual Misterius. Saya pikir Tuan Muda Liu memiliki peluang besar untuk mencapai peringkat tingkat B dan mengambil 60% warisan Raja Arai Xuanling. Cukong mengangkat alisnya sedikit ketika mendengar diskusi para penonton. Tanpa diduga, saya bertemu putra bungsu Raja Baoyan di sini. Tanah warisan akan segera dibuka, apakah kalian berdua sudah siap? Guru Chen bertanya. Siap, Liu Ziyu dan Zhang Ziji berkata dengan percaya diri. Tepat saat Master Lembah Chen hendak membuka tempat warisan, Cukong melangkah keluar sambil memegang token penilaian. Saya juga ingin mengikuti ujian. Kemunculan tiba-tiba Cukong langsung menarik perhatian semua orang. Setelah memastikan keaslian token penilaian, Master Lembah Chen mengangguk dan setuju untuk memperbolehkan Cukong, Liu Ziyu, dan Zhang Ziji memasuki lokasi warisan bersama-sama untuk mengikuti penilaian. Kamu dari angkatan mana? Aku berada di dunia para ahli formasi abadi, tapi kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Zhang Ziji menatap Cukong dari atas ke bawah dan bertanya dengan arogan. Cukong berkata dengan tenang, Lembah Raja Obat. Kata-katanya segera membangkitkan diskusi di antara para penonton. Lembah Raja Pengobatan terkenal di Provinsi Tianchen karena alkimianya. Kapan seorang jenius dalam formasi muncul? Sungguh jenius dalam formasi. Menurutku, bocah ini hanya beruntung dan mendapat token ujian dari lembah Xuanzhen secara kebetulan. Kupikir ada bakat muda lain di dunia master formasi abadi, tapi ternyata dia hanya orang bodoh. Ekspresi penghinaan muncul di wajah Zhang Ziji dan Liu Ziyu. Mereka berdua berpikiran sama seperti orang lain, mereka semua mengira Cukong adalah seorang kutu kupret. Meskipun lembah Yaowang menjadi terkenal di Tianchenzhou karena pertempuran kemarin. Namun, hanya sedikit orang yang pernah melihat wajah asli Cukong. Di antara orang-orang yang hadir, tidak seorang pun menghubungkan Cukong dengan penguasa baru lembah Yaowang. Liu Ziyu berkata, wah, dengan level formasimu, sungguh sia-sia kesempatan untuk memasuki tempat warisan lembah Xuanzhen. Bagaimana kalau begini? Aku akan menggunakan warisan formasi dari seorang ahli formasi peri tingkat menengah tingkat 6 untuk menukarkannya denganmu dengan token penilaian. Menurutnya, persyaratan yang ditawarkannya cukup murah hati dan Cukong pasti akan setuju. Namun yang tidak disangkanya adalah Cukong tidak hanya melambaikan tangannya untuk menolak, tetapi malah berbicara dengan liar. Warisan formasi dari Master Formasi Peri tingkat menengah tingkat 6 terlalu lemah. Saya tertarik dengan warisan formasi dari Raja Formasi Roh Misterius. Sebagai seorang alkemis peri, kau ingin mendapatkan warisan dari Raja Arai Xuanling. Itu hanya khayalan belaka, Zhang Ziji mensibir. Para penonton juga menunjukkan ekspresi mengejek di wajah mereka. Aku ingin melihat apakah kemampuan formasimu dapat menandingi kata-kata liarmu. Liu Ziyu mendengus dingin. Master Lembah Chen terbahtuk pelan. Tanah warisan akan segera dibuka, ketiga tuan muda harap bersiap. Setelah berkata demikian, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan pelat susunan yang dibuat khusus dari cincin penyimpanan.
Plat susunan ini adalah tanda untuk membuka tanah warisan. Saat Master Lembah Chen mengerahkan kekuatan abadinya dan menyuntikkannya ke dalam pelat formasi. Kekuatan aneh dari formasi abadi meledak dari pelat formasi dan melesat ke gerbang batu. Pintu batu yang berat itu perlahan terbuka. Cukong, Liu Ziyu, dan Zhang Ziji segera berubah menjadi 3 aliran cahaya dan bergegas ke gerbang batu. Tempat warisan itu merupakan alam rahasia yang luas, dengan puluhan formasi abadi yang tersusun di dalamnya. Saat Cukong dan 2 orang lainnya menyerbu ke gerbang batu, mereka secara acak diteleportasi ke 3 tempat di alam rahasia. Mereka perlu menemukan rute yang benar dan mencapai pusat alam rahasia sebelum mereka dapat mengikuti ujian akhir. Cukong melihat ke sekelilingnya dan mendapati ada formasi peri yang terbentuk di 4 penjuru timur, selatan, barat, dan utara. Peserta ujian lain yang ingin memasuki tempat warisan perlu mempelajari dengan saksama sifat-sifat formasi abadi dan merangkum aturan-aturannya sebelum mereka dapat perlahan-lahan menemukan rute yang benar. Tetapi metode ini tidak berlaku untuk Cukong. Dia langsung mengaktifkan kekuatan jiwanya, meliputi area seluas 10.000 meter untuk melakukan penyelidikan. Kekuatan jiwa Cukong telah mencapai tingkat ke-7 jiwa abadi, sangat kuat. Di seluruh provinsi Tianchen, tidak lebih dari 3 orang yang kekuatan jiwanya dapat dibandingkan dengannya. Saat kekuatan jiwa menyapu lebih dari 10 formasi abadi dalam jarak 10.000 meter, Cukong segera menemukan polanya dan menentukan rute yang benar. Dia melangkah ke formasi peri di arah timur. Ledakan. Dalam sekejap, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Sambaran petir setebal ember jatuh dari langit dan menyambar Cukong dengan dahsyat. Formasi ini disebut formasi awan guntur, dan merupakan formasi abadi menengah tingkat 5 yang dapat mengancam Raja Abadi tingkat 4. Cukong bahkan tidak melihat guntur di langit, dia hanya mengayunkan pedang tajam dan menghancurkan guntur di langit. Kemudian, energi pedang terus menjadi kuat dan langsung membelah seluruh formasi awan petir menjadi 2. Setelah Cukong keluar dari formasi awan petir, 4 formasi peri muncul di depannya lagi. Tanpa jeda, dia berjalan langsung ke formasi peri di arah utara. Cukong hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk melewati 9 formasi abadi dan tiba di pusat alam rahasia. Di antara 9 formasi abadi ini, tidak hanya ada formasi pembunuhan dan formasi penjebakan, tetapi juga formasi ilusi yang membingungkan pikiran. Semakin jauh Anda melangkah, semakin kuat jadinya. Formasi abadi ke-9 yang baru saja dilewati Cukong adalah formasi ilusi menengah tingkat 6. Jika Cukong tidak memiliki pikiran kuat dan jiwa tangguh, mustahil baginya untuk bisa melewatinya secepat itu. Pada saat ini, Liu Ziyu dan Zhang Ziji, yang memasuki alam rahasia bersama Cukong, baru saja melewati formasi peri kedua dan masih berjuang untuk menemukan rute yang benar. Di tengah-tengah alam rahasia tersebut berdiri sebuah prasasti giok warisan, yang di atasnya terukir diagram misterius dari formasi peri. Suara perubahan kehidupan terdengar samar-samar. Para peserta ujian memiliki waktu 1 hari untuk memahami diagram formasi abadi ini. Mereka yang telah menguasai 20% dari diagram ini akan diberi nilai D dan akan menerima 20% warisan formasi dari raja ini. Mereka yang menguasai 40%-nya akan mendapat grade C dan akan mewarisi 40% formasi dari raja ini. Mereka yang menguasai 60% formasi akan diberikan peringkat tingkat B dan akan menerima 60% warisan formasi dari raja ini. Mereka yang menguasai 80% diantaranya akan diberi peringkat tingkat A dan menerima seluruh warisan susunan raja ini. Cukong memperhatikan diagram formasi abadi yang terukir di prasasti giok warisan dan langsung menyimpulkan bahwa ini adalah diagram formasi abadi tingkat atas, tingkat 6, dan tingkat tinggi. Hanya seorang jenius sejati dalam seni formasi yang dapat memahaminya secara menyeluruh dalam 1 hari. Dengan kualifikasinya, hal itu sama sekali mustahil dilakukan. Hanya dengan menggunakan pagoda chaos. Cukong mengaktifkan kekuatan jiwanya dan mengamati sekelilingnya. Setelah memastikan keadaan aman, ia membentuk formasi abadi anti mata-mata yang meliputi area seluas 100 meter. Kemudian dia menggerakkan pikirannya dan memasuki tingkat ke-5 pagoda, mengabdikan dirinya untuk memahami diagram formasi abadi. Dalam sekejap, 4 tahun telah berlalu. Dengan usaha keras Cukong dalam memahaminya, dia akhirnya menguasai diagram formasi abadi ini secara menyeluruh.
Dia mengerahkan kekuatan jiwanya untuk membangun diagram susunan abadi yang identik dalam kehampaan, memancarkan kekuatan susunan abadi yang kuat. Tentu saja, sekarang dia hanya memahami gambaran formasi abadi, yang setara dengan menguasai pengetahuan teoritis tentang formasi abadi ini. Itu tidak berarti bahwa level formasinya telah mencapai level master formasi abadi tingkat tinggi kelas 6. Pada saat ini, alis Cukong tiba-tiba terangkat, merasakan pergerakan formasi. Dengan pikirannya, dia langsung meninggalkan lantai 5 pagoda dan kembali ke pusat alam rahasia. Pada saat ini, 1 hari telah berlalu di dunia luar. Liu Ziyu dan Zhang Ziji akhirnya menyeret badan mereka yang lelah ke pusat alam rahasia. Bersambung.